Yo Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue bareng gue Nanda Sugiono. Di video kali ini seperti biasa gue akan mengupdate informasi mengenai Chelsea, tapi lebih difokuskan ke kontroversi pengumuman skuad Inggris di Piala Dunia 2026 yang baru saja diresmikan oleh Thomas Tuchel. Tuchel ini mengeluarkan deretan skuad yang cukup kontroversial dan banyak pihak juga yang tidak hanya kontra tapi juga mengkritik keputusan dari Thomas Tuchel untuk pagelaran Piala Dunia kali ini. Tapi sebelum gue mulai, gue pengen sapa-sapa dulu seluruh True Blue yang sudah bergabung di channel ini. Ada True Blue dari Serang, True Blue dari Banyuasin, dan True Blue dari Makassar. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah bergabung di channel ini dan selalu setia meramaikan kolom komen. Respect dari gue dan sehat selalu untuk kalian. Dan gue baru aja mengeluarkan channel baru yang khusus ngomongin sepak bola. Kalian bisa follow dan subscribe channel tersebut di tab home gue. Itu udah gue taruh di paling atas atau di komen video ini ya. Jadi bantu support untuk lebih menginformasikan dan juga berkontribusi untuk sepak bola Indonesia. Dan untuk kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai 10.000 subscriber. Tinggal 1.900 subscriber lagi guys. Ayo bantu gue ya. Dan kalian juga bisa kasih hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Dan untuk kalian yang mau membeli jersey klasik dengan kualitas modern, langsung aja ke jerseymegastore.id, langsung ke tab produk, pilih jersey favorit kalian dan check out menggunakan kode JMS10 untuk mendapatkan diskon 10%. Ya, jadi tunggu apa lagi? Langsung aja ke jerseymegastore.id dan pilih jersey favorit kalian. Berita pertama, pensiun Cesar Azpilicueta diresmikan akan pensiun di akhir musim ini ya, setelah perjalanannya bersama Sevilla. Ini Dave panggilannya ya kalau di Chelsea ya. Ini memulai karirnya di tahun 2006 bersama Osasuna hingga 2010, kemudian pindah ke Marseille ya selama 2 tahun di saat periode Chelsea menjuarai Champions League dari 2010 ke 2012. Kemudian pindah ke Chelsea dengan klub terlama sepanjang karir Azpilicueta yaitu 11 tahun dan berhasil membuat 508 penampilan ya. Dengan Chelsea, Azpilicueta juga diangkat menjadi kapten di akhir-akhir periode Abramovich, dan bersama Azpilicueta ini Chelsea memenangkan 2 Premier League title, 1 Champions League dan 1 Europa League. Ini tentu pencapaian yang sangat luar biasa untuk seorang pemain ya, pemain berasal dari Spanyol, dan terakhir juga Azpilicueta tampil dengan sangat baik bersama Spanyol ya. Kemudian dia pindah ke Atletico Madrid selama 2 musim walaupun tidak banyak penampilan yang dimainkan oleh Azpilicueta di La Liga, dan terakhir di musim ini dia bermain bersama Sevilla ya. Ya tentu ini apresiasi kita dan harapan ya untuk Azpilicueta. Dia juga merupakan salah satu individu yang menurut gue bisa banget capable untuk menjadi seorang pelatih karena dia juga mempersiapkan dirinya dengan sangat baik dan kelihatannya akan bergabung ke dunia kepelatihan cepat atau lambat ya. Coba tulis harapan dan apresiasi kalian untuk Azpilicueta di kolom komen ya. Kemudian kita ke berita utama. Ini pengumuman skuad England yang penuh kontroversi ya. Baru aja hari ini sebelum gue take diumumkan 26 nama yang tampil di Inggris ya, untuk Inggris di Piala Dunia 2026. Ini terjadi banyak kontroversi karena tidak ada nama-nama seperti Phil Foden, Cole Palmer, Trent Alexander-Arnold, bahkan Harry Maguire ya, sang kapten Inggris yang resmi tidak dibawa ke Piala Dunia terakhir ya, karena Harry Maguire ini sudah cukup berumur dan kemungkinan besar Piala Dunia kali ini merupakan Piala Dunia terakhir untuk Maguire ya. Kita lihat penjaga gawang, ini ada Jordan Pickford yang musim ini berhasil membuat 11 clean sheet dari 38 pertandingan. Kemudian ada Dean Henderson, ini juga yang berhasil membuat 9 clean sheet dari 35 pertandingan dengan Crystal Palace. Kemudian ada James Trafford yang tampil luar biasa di partai final FA Cup, berhasil menciptakan 5 clean sheet dan 12 pertandingan ya bersama Manchester City. Kemudian ada Joe Stone, ini back yang agak senior dan sebenarnya tidak terlalu fit ya kelihatannya di musim ini, tapi tampil dengan Manchester City berhasil menciptakan 12 clean sheet dari 29 pertandingan. Ada Mark Gehi dari Manchester City juga yang ditransfer di bulan Januari ya, berhasil menciptakan 14 clean sheet dengan 3 dari 34 pertandingan. Dan satu-satunya pemain Chelsea yang masuk ke skuad Inggris di musim ini ada Reece James yang berhasil menciptakan 7 clean sheet dengan 22 pertandingan ya. Selain nama-nama tersebut ada nama-nama debutan dari skuad Inggris, yaitu ada Nico O'Reilly, ada Elliot Anderson dan juga Dan Burn yang akan masuk sebagai skuad debutan di Piala Dunia musim ini ya.
Ya, ini Dunburn sendiri tampil juga cukup baik bersama Newcastle United di musim ini ya. Di Dunburn berhasil menciptakan 10 clean sheet dari 36 pertandingan. Ini Dunburn kelihatannya akan menjadi seorang commanding center back ya di skuad Inggris di musim ini. Selain itu juga ada Konsa yang debut juga di pertandingan atau di pagelaran Piala Dunia saat ini ya, dan masih banyak lagi nama-nama yang cukup kontroversi dan menjadi debutan di Piala Dunia kali ini ya. Nah, ini starting 11 Inggris yang tidak dibawa dari skuad yang biasa dimasukkan atau prediksi ya para pengamat mengenai siapa yang akan dibawa. Itu ada Harry Maguire, Luke Shaw, Lewis Hall, Liverpool, Trent Alexander-Arnold, Adam Wharton ya, Alex Scott, Morgan Gibbs-White, Phil Foden, Jarrod Bowen, Cole Palmer, dan juga Danny Welbeck. Nah, ini yang cukup membuat kontroversi karena nama-nama ini juga bermain cukup cemerlang di musim ini ya, dan juga bisa menciptakan atau membawa klubnya untuk perform lagi di musim ini. Masuknya nama Ivan Toney di pertandingan atau di squad kali ini lebih karena ada kemampuan yang dimiliki oleh Ivan Toney dari sisi kekuatan fisikal ya yang bisa diberikan oleh Ivan Toney di skuad Inggris di musim ini. Kurang lebih itu yang dijelaskan oleh Thomas Tuchel atau banyak pengamat yang memperlihatkan apa alasan Thomas Tuchel memilih skuad ini ya. Nah, ini juga beredar banyak banget kontroversi ya yang juga menjadi dasar pemilihan dari skuad Thomas Tuchel di Inggris di musim ini. Yang pertama, menurut para pengamat ini Thomas Tuchel ingin membuat skuad yang lebih seimbang di musim ini dan memiliki level grup yang sama ya. Jadi tidak ada yang terlalu senior dan tidak ada juga yang junior banget. Jadi para pemain debutan yang dimasukkan ke skuad Inggris di musim ini adalah para pemain Premier proven dan juga punya kemampuan yang baik ya. Tapi ada satu nama sebenarnya yang juga cukup kontroversi yaitu Jadon Spence ya. Ini yang juga masuk dan kelihatannya akan banyak dikritik oleh para pengamat ya dengan situasi Spurs yang saat ini berada di papan bawah dan penampilan dia juga yang tidak konsisten di musim ini ya. Kemudian Tuchel juga mengatakan pemilihan ini berdasarkan beberapa posisi yang harus diisi ya, yang memiliki para pemain yang versatile seperti Spence itu juga katanya bisa dipilih, terus juga ada Ivan Toney dan beberapa pemain lain ya. Ini juga yang akan menjadi pertimbangan Thomas Tuchel untuk membawa 26 nama tersebut. Karena penurunan performa juga dari Phil Foden, terus juga Cole Palmer, Trent Alexander-Arnold ini yang menyebabkan nama-nama besar ini dicoret dari skuad Inggris ya. Kemudian juga masuknya para nama baru seperti Kwanza, Tino Livramento dan juga Noni Madueke ya. Ini Tuchel ingin membuat skuad yang kelihatannya tidak terlalu disorot media ya, seperti yang gue bilang tadi, tidak ada nama-nama besar yang bisa menjadi obstacle untuk perkembangan tim ini ya. Dan walaupun banyak yang mengkritik tidak masuknya Danny Welbeck di kesempatan kali ini, tapi adanya Ivan Toney dan Oli Watkins, ini banyak juga orang yang mungkin sedikit sinis ya terhadap Thomas Tuchel karena lebih memilih Ivan Toney dibandingkan dengan Danny Welbeck yang tampil luar biasa di musim ini ya. Maguire sendiri ini merespon dengan sangat bijaksana keputusan Thomas Tuchel tidak memasukkan namanya di skuad Inggris musim ini ya. Dia bilang, I'm shocked. I was confident ya, saya bisa mendapatkan peran itu ya di musim summer ini bersama Inggris di Piala Dunia 2026. Tapi ya itulah yang terjadi dan gue menerima, dia bilang gitu ya, dan semoga yang terbaik untuk seluruh pemain. Kurang lebih seperti itu yang disampaikan oleh Harry Maguire di wawancara bersama Talksport ya. Kemudian tidak dipilihnya Phil Foden dan juga Cole Palmer ya di pertandingan atau di turnamen Piala Dunia 2026 ini juga membuat banyak pihak bertanya-tanya terhadap keputusan Thomas Tuchel, apakah meninggalkan dua pemain yang bisa membawa angin segar untuk Inggris ini adalah pilihan yang tepat karena kita tahu Foden dan Palmer ini dua pemain yang masih sangat muda ya, tapi walaupun memang di musim ini kedua pemain ini gagal untuk memperlihatkan kemampuan terbaik ya karena cedera dari masing-masing pemain yang akhirnya membuat performa mereka terus menurun di sisa musim ini. Itu juga menjadi alasan utama Thomas Tuchel tidak memilih dua pemain ini karena dia tidak ingin membawa pemain yang bisa punya atau kemungkinan besar ya possibility-nya untuk cedera di tengah turnamen. Selain itu ada nama Lewis Hall juga yang ternyata gagal bersaing dengan
nama-nama besar seperti Livramento dan juga Ed Spence ya. Nah ini pilihan dari Thomas Tuchel ini yang banyak ditanyakan oleh para pihak ya. Pemilihan Jet Spence dibandingkan Lewis Hall ini terlihat seperti tidak masuk akal. Tapi menurut gua karena versatile Jet Spence ini yang membuat akhirnya Lewis Hall ini harus terdepak dari skuad Inggris di musim ini. Karena Jet Spence ini bisa tampil di posisi left back maupun right back dan ini yang kelihatannya akan begitu dimanfaatkan oleh Thomas Tuchel di turnamen Piala Dunia 2026 ini ya. Selain nama-nama tersebut ada nama Morgan Gibbs White ini juga yang kalah bersaing ya dengan nama-nama yang ada di skuad Inggris saat ini. Morgan Gibbs White di musim ini berhasil menciptakan 14 gol dan 4 assist dari total 36 penampilan bersama Nottingham Forest di Premier League di musim ini ya. Kalau secara total ini all competition Gibbs White berhasil membuat 57 pertandingan dengan 17 gol dan 7 assist. Dan kemampuan Gibbs White ini di musim ini berhasil membawa Forest sampai ke semifinal walaupun kalah akhirnya melawan Aston Villa ya. Tapi balik lagi, pilihan Thomas Tuchel tidak jatuh kepada Morgan Gibbs White ini dikarenakan tingkat versatility dari sang pemain ini yang juga sedikit diragukan oleh Thomas Tuchel dan juga persaingan yang sangat ketat di lini sayap Inggris ya di musim ini. Dan masuknya Jordan Henderson ini juga yang membuat beberapa pihak juga sempat bertanya-tanya karena pemain ini tidak terlalu bersinar di musim ini. Tapi memang sosok Jordan Henderson yang sudah melalui banyak situasi dan juga melewati berbagai edisi Piala Dunia ini tentu akan sangat bermanfaat untuk Inggris untuk memimpin dan juga membuat Inggris jauh lebih dewasa lagi di kompetisi Piala Dunia 2026 ini ya. Nah menurut kalian apakah sosok Jordan Henderson ini masih dibutuhkan oleh Inggris di musim ini atau justru sebenarnya seorang Harry Maguire ini jauh lebih berpengaruh dan punya impact dibandingkan Jordan Henderson di musim ini ya? Coba tulis pendapat kalian di kolom komen mengenai kontroversi skuad Inggris yang dipilih oleh Thomas Tuchel di musim ini. Kalau untuk lini depan, gue yakin Harry Kane ini tidak akan tergantikan karena di musim ini dia berhasil menciptakan 60 gol dari 58 pertandingan. Gila banget. Dan semoga gue berharap Inggris mampu menjuarai Piala Dunia di musim ini. Walaupun kelihatannya dari sisi skuad ya masih agak sulit, tapi kita tahu Thomas Tuchel bersama Chelsea membawa Chelsea juara Liga Champions dengan skuad yang kayaknya mirip-mirip dengan apa yang terjadi di Inggris saat ini ya. Dan pemilihannya sendiri, ini ada beberapa artikel juga yang mulai mengangkat transfer pemain di 2022 di Chelsea ya. Saat Thomas Tuchel merequest para pemain yang akhirnya didatangkan oleh Todd Boehly, yaitu ada Raheem Sterling, Aubameyang, Koulibaly ya, dan beberapa pemain lain termasuk dengan Dennis Zakaria, Wesley Fofana, dan juga Marco Correa yang akhirnya menjadi bom squad Chelsea di musim-musim berikutnya ya. Nah ini pemain-pemain ini adalah pemain requestan dari Thomas Tuchel, tapi sayangnya ini para pemain tidak mampu memberikan yang terbaik dan udah keburu Thomas Tuchel cabut dari Chelsea ya di musim tersebut. Jadi memang ada transisi kepelatihan yang kelihatannya akhirnya membuat para pemain ini tidak bisa nyetel di Chelsea ya. Nah jadi apakah pilihan pemain skuad Inggris ini adalah yang terbaik untuk Inggris di kompetisi ini ya? Coba tulis pendapat kalian di kolom komen. Kita ke berita berikutnya. Ini ada berita transfer rumor dari seorang Liam Delap ya. Ini Liam Delap katanya diincar oleh Juventus dan Chelsea akan mencoba meleverage ya tawaran tersebut untuk mendatangkan Dusan Vlahovic yang free agent di musim ini dan kemungkinan Dusan Vlahovic akan ditukar dengan Liam Delap ya. Selain itu juga Liam Delap dipantau oleh Newcastle United walaupun di Newcastle United sendiri, striker Newcastle United ya ini Nick Voldemort yang kelihatannya masih akan bertahan di Newcastle United dan akan berjuang untuk mendapatkan tempat utama ya. Sejauh ini Vlahovic belum memiliki kesepakatan baru dengan Juventus dan kemungkinan besar akan habis masa kontraknya di musim ini ya, akhir musim ini. Vlahovic berhasil menciptakan 13 gol dan 3 assist di seluruh kompetisi bersama Juventus dari total 34 penampilan ya. Walaupun Vlahovic ini pemain yang cukup klinis di depan gawang tapi penampilannya masih on off dan dia kelihatannya kesulitan untuk steady dan punya determinasi konsistensi untuk tetap tampil baik ya dalam kondisi apapun. Nah ini yang sedikit gue khawatirkan. Jadi kalau misalnya dia free dan bisa digaji rendah ya seperti Liam Delap misalnya, ya gue lebih prefer memilih Dusan Vlahovic dibandingkan dengan Liam Delap. Tapi kalau ternyata dia requestnya adalah menjadi seorang marquee signing, key player yang harus dimainkan setiap saat di Chelsea, kelihatannya sekelas Vlahovic buat gue pribadi ya, dengan apa yang sudah terjadi di beberapa musim ini masih akan sulit membawa Chelsea untuk menciptakan 40 plus gol dalam satu musim.
Ya kita lihat nanti perkembangan seperti apa. Apakah nanti Liam Delap akan ke Juventus dan Vlahovic ini akan mendarat ke Stamford Bridge ya. Coba tulis pendapat kalian, seorang Vlahovic apakah mampu membantu lini serang Chelsea di musim depan. Kemudian ada berita dari Jackson dan Liam Delap juga. Jackson yang kemungkinan besar akan kembali ke Chelsea ya. Ini lebih membuka peluang lagi untuk Liam Delap pergi dari Chelsea di musim ini ya. Jackson yang berhasil menciptakan 8 gol ya dari 23 penampilan bersama Bayern Munchen di Bundesliga dan hanya punya 12 kali starting line up ya. Ini membuat Jackson cukup produktif sebenarnya dan menurut gua Jackson akan cukup menjadi bala bantuan untuk musim depan asal memang Jackson ini lebih realistis lagi ya melihat situasi dan kemampuan dia di Chelsea untuk musim depan ya. Selain itu elbow yang dihantam oleh seorang Liam Delap ya ke Jet Spence ini di pertandingan melawan Spurs kemarin membuat Jet Spence ini rahangnya patah ya. Ini keras banget dan kita lihat ini juga sempat gue komentarin di live react. Akhirnya Liam Delap mendapatkan kartu kuning untuk pelanggaran ini ya. Ya ini satu hal kebodohan yang memang dilakukan oleh Liam Delap ya. Kemudian kita ke berita terakhir. Akhirnya seorang Cristiano Ronaldo berhasil mengangkat piala Liga Arab ya, Pro League ini untuk pertama kali setelah hampir 4,5 musim berarti ya. Cristiano Ronaldo berada di Arab. Tentu ini sebuah pencapaian yang luar biasa di umur 41 seorang Cristiano Ronaldo masih menjadi pemain utama dan juga berhasil menciptakan gol ya luar biasa dan membawa timnya menjuarai Liga Arab di musim ini ya ini tentu penampilan yang juga patut diapresiasi dan kita lihat betapa emosionalnya seorang Cristiano Ronaldo ya selain itu juga Joe Felix ini yang tampil juga luar biasa untuk Al Nassr ya Joe Felix mencatatkan 20 gol dan 13 assist sepanjang musim ini bersama Al Nassr di Arab Pro League ya. Ini tentu pencapaian yang harusnya sudah bisa dibuat oleh Joe Felix, tapi sayang banget memang seorang Joe Felix ini gagal bersinar bersama Chelsea ya. Semoga aja nanti ini dia bisa mendapatkan tempat lagi di Eropa dan kita bisa melihat Joe Felix jauh lebih berkembang lagi ya. Oke, that's it video for today. Thanks for watching guys. Buat kalian yang suka sama video ini jangan lupa untuk klik tombol like, share juga supaya makin banyak True Blue yang tahu mengenai informasi channel ini dan kalian bisa bantu gue dengan memberi subscribe ya. Klik subscribe, nyalain loncengnya dan juga hype video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Tetap dukung Chelsea. Once Blue, always be blue. Up to Chelsea.